Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Maman Nusugi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Radika Setia dengan akronim 1183 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi arbitrase internasional dan paritas tingkat bunga. Baik, yang pertama yaitu ada arbitrase internasional. Nah, arbitrase internasional adalah proses eksploitasi perbedaan harga di pasar valuta asing atau pasar keuangan internasional untuk memperoleh keuntungan tanpa risiko. Nah, arbitrase ini terjadi ketika hubungan nilai tukar atau suku bunga antar negara tidak berada dalam keseimbangan. Saat kondisi ini muncul, investor atau pelaku pasar dapat membeli aset di suatu pasar dan menjualnya di pasar lain untuk mendapatkan selisih keuntungan. Nah, jadi arbitrase ini menciptakan mekanisme koreksi alami dalam pasar internasional. Ketika arbitrase dilakukan, harga atau nilai tukar akan menyesuaikan sampai peluang arbitrase itu hilang, sehingga pasar menjadi lebih efisien. Nah, ini terdapat tiga jenis arbitrase internasional. Di antaranya yaitu ada occasional arbitrage atau arbitrase lokasi. Yang kedua yaitu ada triangular arbitrage atau arbitrase segitiga. Dan yang ketiga yaitu ada covered interest arbitrage atau arbitrase suku bunga tertutup. Occasional arbitrage atau arbitrase lokasi. Nah, arbitrase lokasi terjadi ketika dua bank atau dealer valuta asing menawarkan kurs spot yang berbeda untuk mata uang yang sama. Misalnya, satu bank menjual pound sterling seharga 1,6 dolar. 1,6 dolar. Sementara bank lain membelinya seharga 1,61 dolar. Nah, perbedaan harga ini memungkinkan pelaku arbitrase membeli mata uang dari bank yang lebih murah, lalu langsung menjualnya ke bank yang menawarkan harga yang lebih tinggi. Arbitrase ini bersifat sederhana, tidak memerlukan investasi jangka panjang, dan tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang, karena kedua transaksi terjadi secara bersamaan. Yang kedua yaitu ada triangular arbitrage atau arbitrase segitiga. Nah, triangular arbitrage ini terjadi ketika ketidaksamaan kurs silang atau kurs rate antara tiga mata uang. Misalnya, Anda memiliki dolar Amerika Serikat lalu menukarkan ke euro ke pound sterling, dan akhirnya pound kembali ke dolar. Jika kurs dolar pasangan mata uang tidak konsisten secara matematis, maka akan ada selisih yang bisa dimanfaatkan tidak konsisten secara matematis. Baik, yang berikutnya yaitu ada interest rate parity atau paritas tingkat bunga. Interest rate parity atau IRP adalah teori fundamental dalam keuangan internasional yang menyatakan bahwa selisih suku bunga antara dua negara akan tercermin secara penuh dalam perbedaan antara kurs spot dan kurs forward. Jadi, jika suku bunga di suatu negara lebih tinggi daripada negara lain, maka mata uang negara tersebut akan mengalami depresiasi dalam kurs.
agar tidak ada peluang arbitrase bunga tertutup. Nah, dengan kata lain, IRP bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara imbal hasil investasi internasional terlepas dari lokasi atau mata uang yang digunakan. Yang berikutnya ada contoh dari IRP. Nah, gunakan informasi tentang kurs peso berjangka 6 bulan dan suku bunga Meksiko dari contoh sebelumnya untuk menentukan laba investor Amerika Serikat dari pengguna arbitrase bunga tertutup. Asumsikan investor mulai dengan $1 juta untuk berinvestasi. Nah, angka pertama, pada hari pertama, investor Amerika Serikat mengkonversi $1 juta menjadi peso Meksiko pada 0,10 dolar per peso. Nah, jadi $1 juta dibagi dengan 0,10 per peso menghasilkan 10 juta peso Meksiko. Terus kemudian yang kedua, pada hari pertama, investor ini juga menjual peso selama 6 bulan ke depan. Jumlah peso yang akan dijual ke depan adalah akumulasi peso yang diantisipasi selama periode 6 bulan yang diperkirakan sebagai berikut: 10 juta dolar Meksiko dikali dengan 1 ditambah 0,06 menghasilkan 10.600.000 peso Meksiko. Kemudian angka ketiga, setelah 6 bulan investor Amerika Serikat menarik setoran awal peso beserta bunga yang terkumpul yang jumlahnya mencapai 10.600.000 peso. Investor mengkonversi peso menjadi dolar sesuai dengan kontrak berjangka yang disepakati 6 bulan sebelumnya. Nilai tukar forward adalah 0,9906 dolar. Jadi, jumlah dolar Amerika Serikat yang diterima adalah konversi nilai tukar forward adalah 0,09906 dolar. Jadi, jumlah dolar Amerika Serikat yang diterima dari konversi adalah 10.600.000 peso Meksiko dikali dengan 0,9906 dolar per peso menghasilkan 1.050.036 dolar. Nah, dalam kasus ini arbitrase yang bunga tertutup investor mencapai laba sekitar 5%, seperti itu. Yang berikutnya yaitu ada analisis grafis paritas suku bunga. Ini terdapat grafiknya ya. Yang pertama yaitu ada poin yang mewakili diskonto. Pada poin diskonto, ketika mata uang asing diperdagangkan di bawah nilai spot karena suku bunga asing lebih tinggi. Yang kedua yaitu ada poin yang mewakili premi. Pada poin premi, ketika mata uang asing diperdagangkan di atas nilai spot karena suku bunga asing lebih rendah. Garis 45 derajat pada grafik IRP yang disebut IRP line menunjukkan kondisi di mana IRP berlaku sempurna. Titik-titik di luar garis tersebut menunjukkan peluang arbitrase bunga tertutup masih tersedia. Grafik ini membantu memvisualisasikan apakah pasar berada dalam kondisi paritas atau tidak. Yang berikutnya yaitu ada variasi premi forward. Nah, premi forward adalah selisih antara kurs forward dan kurs spot untuk suatu pasangan mata uang. Besarnya premi atau diskon ini berpengaruh oleh selisih suku bunga antar negara yang terlibat dan sangat bergantung pada jangka waktu untuk kontrak forward. Nah, premi forward tidak bersifat tetap. Ia mengubah tergantung dari seberapa lama kontrak forward berlangsung. Dan ini bisa dilihat ya, bisa dilihat tabel kayak 30 hari, 90 hari, 180 hari, setahun dan seterusnya.
Nah, ini bisa disimpulkan ya, semakin panjang jangka waktu kontraknya, maka dampak dari selisih suku bunga juga akan semakin besar, sehingga premi forward akan semakin tinggi atau rendah tergantung arah selisih bunga tersebut. Oke, yang berikutnya yaitu ada pada perubahan premi forward dari waktu ke waktu. Ini bisa dilihat ya pada gambar 7,712 yang mengilustrasikan hubungan antara perbedaan suku bunga dan forward rate. Dan ini bisa dilihat ya, jika selisih suku bunga melebar, maka premi forward juga akan naik. Jika selisih suku bunga menyempit, maka premi forward akan turun. Nah, jadi perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan internasional atau memiliki exposure mata uang asing harus terus memantau perubahan premi forward, karena hal ini sangat mempengaruhi strategi hedging mereka. Memahami variasi premi ini membantu perusahaan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat, terutama saat memilih durasi kontrak forward yang paling efisien. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.